dibahas dalam mata kuliah komunikasi antar budaya. Nah, di video-video sebelumnya saya sempat menginformasikan ke kalian bahwa saya tidak akan membahas secara detail mengenai jenis-jenis atau klasifikasi dari komunikasi nonverbal. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, kayaknya perlu deh. Jadi saya akan coba jelasin ke kalian ya, klasifikasi dari komunikasi nonverbal berdasarkan konteks komunikasi antar budaya. Nah, ada 8 hal yang harus kalian pahami, yaitu kita mulai dari nanti body behavior, lalu ada facial expression, lalu ada eye contact, berikutnya ada touch atau sentuhan, lalu ada paralanguage atau parabahasa kalau dalam bahasa Indonesia, lalu ada space and distance yaitu jarak dan ruang, lalu kita akan bahas juga mengenai time, waktu, dan terakhir adalah silence atau diam. Saya akan bahas dari yang pertama dulu ya. Oke. Yang pertama akan saya bahas adalah tentang body behavior. Ada banyak hal yang kita bisa bahas di sini kalau kita kaitkan dalam konteks komunikasi antar budaya. Kalau misalnya di komunikasi lain biasanya mungkin agak sedikit berbeda untuk klasifikasinya. Nah, kalau yang ini klasifikasi berdasarkan komunikasi antar budaya ya. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan dalam body behavior adalah the influence of appearance atau pengaruh dari penampilan. Yang namanya penampilan itu ternyata sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita dan juga sangat mempengaruhi pandangan orang lain terhadap kita. Karena itu kenapa ada yang namanya salon, ada yang namanya make up, ada yang namanya personal, misalnya orang-orang yang suka sangat memperhatikan penampilan mereka, bahkan ada personal assistant khusus untuk itu. Karena memang yang namanya appearance atau penampilan itu ternyata sangat-sangat penting. Mulai dari rambut, wajah, kenapa misalnya rambut itu ada orang yang lebih suka rambutnya keriting, ada yang pengen rambutnya itu lurus, wajah juga sama, ada yang mesti misalnya pakai make up, entah make upnya itu misalnya tipis, tebal, atau bahkan dia harus melakukan operasi plastik misalnya untuk mengubah penampilan dari wajahnya. Lalu yang ketiga yang harus diperhatikan, yang kedua yang harus diperhatikan adalah judgment of beauty. Ada yang namanya penilaian atas kecantikan, tapi kecantikan di sini tidak hanya untuk perempuan ya, tapi juga berlaku untuk laki-laki. Nah, judgment of beauty ini ada di setiap kebudayaan dan setiap budaya punya penilaian yang beda-beda terhadap standar kecantikan. Ada yang misalnya cantik karena kupingnya panjang, pakai anting-anting yang sangat berat, atau misalnya ada yang cantik itu kalau misalnya kakinya kecil, sampai kalau di Cina misalnya mereka harus mematahkan tulang kakinya supaya bisa masuk ke dalam sepatu yang kecil. Ada juga yang misalnya pinggangnya itu benar-benar harus kecil sekali sampai harus pakai korset dan lain sebagainya. Itu adalah judgment of beauty. Beda kebudayaan, penilaian terhadap kecantikannya juga beda. Lalu yang ketiga adalah the message of skin color. Ternyata yang namanya warna dari kulit kita itu punya pesan sendiri-sendiri. Nah, ini juga ada kaitannya dengan stereotyping. Misalnya kalau kita kulitnya itu putih, cerah, misalnya orang akan bisa melihat kita sebagai seseorang yang merawat dirinya, atau mungkin seseorang yang sukses, atau bahkan seseorang yang cantik. Ada standar seperti itu yang sampai sekarang masih berlaku, walaupun banyak sekali kampanye-kampanye yang mencoba mendobrak hal tersebut, bahwa semua warna kulit sama cantiknya, sama baiknya, sama bagusnya. Tapi pada kenyataannya masih ada stereotyping bahwa misalnya kulit putih atau kulit yang lebih cerah itu dianggap lebih bagus dibandingkan mereka-mereka yang kulitnya lebih gelap. Lalu yang berikutnya ada yang namanya the message of attire. Apa itu attire? Yaitu pakaian, apa yang kita pakai. Kalau misalnya kalian menggunakan seragam tertentu, orang mungkin bisa langsung nangkep dari jauh pun, misalnya oh dia polisi, atau misalnya oh ini adalah satpam, atau misalnya oh pilot nih, atau oh dokter, suster, dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya pakaiannya tuh mungkin compang-camping, robek, atau misalnya terlihat
agak sedikit kotor misalnya, orang bisa menangkap pesan yang berbeda dibandingkan dengan orang yang misalnya berpakaiannya. Jadi 4 hal itu perlu sekali kita pertimbangkan karena sangat terkait dengan body behavior kita nantinya. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam klasifikasi yang pertama atau jenis yang pertama yang di dalam body behavior atau di dalam perilaku tubuh. Yang pertama mungkin kalian sudah sering dengar, yaitu body movement. Body movement adalah gerakan tubuh kita. Mulai dari atas sampai dari bawah, itu kalau dia bergerak itu masuknya ke dalam body movement. Beda negara, cara mereka menggerakkan tubuhnya juga beda. Beda budaya itu juga sama. Ada yang misalnya sangat-sangat suka untuk banyak memberikan gerakan, entah itu di tangan, di wajah dan lain sebagainya. Tapi ada juga budaya yang mungkin lebih kaku dianggapnya karena mereka tidak terlalu suka menunjukkan ekspresi lewat tubuh mereka. Itu masuk ke dalam body movement. Nah, hati-hati ketika kalian misalnya melihat orang lain, jangan cuma dilihat wajahnya, tapi juga dilihat dari keseluruhan tubuhnya. Karena setiap detail dalam tubuh kita itu sebenarnya bisa sangat-sangat menunjukkan pesan atau menyampaikan pesan yang mungkin tidak disampaikan lewat pesan verbal. Yang berikutnya adalah postur. Postur terkait dengan bagaimana kita berdiri, duduk. Misalnya, kalau kalian posturnya tegap, mungkin orang akan menganggap kalian siap. Tapi kalau lagi malas, ya biasanya posturnya mungkin agak sedikit menunduk. Atau misalnya nyender seperti ini, mungkin malas, mungkin lelah, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan postur. Yang berikutnya adalah gesture. Gesture ini apa? Gesture ini fokus pada gerakan tangan kita yang benar-benar memang kita gunakan untuk menyampaikan pesan. Beda dengan yang body movement. Kalau misalnya body movement, kita melambaikan tangan, hai misalnya, orang yang melihatnya mungkin kita sedang menyapa mereka. Benar ada tujuannya ketika kita melakukan gesture-gesture ini. Oke, untuk gesture, masing-masing budaya cara nunjuknya beda. Ada budaya-budaya misalnya yang nggak masalah mereka menunjuk dengan telunjuk mereka. Nunjuk sana, 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 itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya di Jepang, mereka tidak suka pakai ini. Dianggap nggak sopan. Mereka ketika menunjuk sesuatu, mereka kan gunakan lima-limanya. Jadi kalau misalnya mereka nunjuk jalan, mereka kan semua jarinya ikut, nggak cuma satu. Gitu. Beda lagi sama Jawa, misalnya kalau Jawa